kalau kita boleh menggantungkan rezeki mah kan sudah ada gitu ya. Ya, udah ditakar. Udah ditakar, tapi nggak apa-apa lah ini. Maksudnya sebagai Nah, gitu. itu ya. Jadi memang skenarionya beda-beda ya. Iya. Kalau bercerita soal ayah tuh luar biasa ya. Butuh episode yang panjang nih. Teman-teman ayah aja lah. Oh iya, teman ayah. Nah, tadi kan kuliah nih, kuliah beres 4 tahun setengah. Nah, sebelum ngelamar ke sini, kemana dulu antum? Katanya kan antum memang senang dengan charity ya, sosial kegiatannya. Aneh ngelihat dari kebiasaan antum sekarang ya di yayasan tuh luar biasa ya supportnya ya. Jadi kadis. Butuh berapa? Nah, sebelum ke sini, apakah langsung ke sini atau sebelumnya gimana? Beres dulu kuliah nih, 4 tahun setengah. Jadi sebenarnya kalau kegiatan sosial itu berawal dari ini ya tadi setelah meninggalnya ayah gitu ya. Jadi kan kita juga perlu mikir nih gimana nih lanjut nggak ya gitu ya. Di satu sisi memang ibu sudah tidak ada rencang lah, tidak ada teman di rumah, tapi memang amanah studi kan harus diselesaikan juga gitu, dibereskan. Ya lagi-lagi izin Allah ya gitu ya. Misalnya setelah itu kemudian saya balik pulang. Waktu itu memang karena kan biasanya banyak ya kalau di kampus-kampus itu ini kan beasiswa. Saya juga salah satu yang apply lah beberapa ya untuk ya salah satunya untuk meringankan beban orang tua juga kan. Alhamdulillah waktu itu dipanggil lagi untuk melakukan interview beasiswa lah di salah satu yayasan. Jadi itu yayasan yang namanya SDM Iptek gitu ya. SDM Iptek. Di sana di Surabaya. Di Surabaya itu baru buka gitu ya, angkatan pertama menyeleksi beberapa mahasiswa di situ untuk diberikan bantuan dan pembinaan gitu ya, pembinaan. Jadi kita diasramakan di tempatnya mereka gitu ya. Jadi ada salah satu sponsor, salah satu asramanya pindah berarti. Asrama pindah yang dulu kan asrama umum di ITS di dalam kampus. Ini memang asrama yang didanai oleh yayasan tersebut gitu ya. Ada salah satu lembaga yang besar di sana YDSF kalau teman ayah tahu gitu ya. Salah satu lembaga besar di Jawa Timur itu yang mendanai itu gitu ya. Nah dari situ kan otomatis ketika kita mendapatkan ya charity lah ya beasiswa dari situ, otomatis kita karena memang diasramakan kita harus ikutin kegiatan-kegiatan di sana gitu kan. Salah satunya ya membantu operasional di yayasan tersebut. Dari mulai ngeliputin brosur, terus kemudian kalau misalkan ada event-event kita ikut menyiapkan gitu. Nah dari situ mulai tertarik lah untuk kegiatan-kegiatan filantropi ini gitu. Makanya ketika lulus kuliah dulu tuh yang memang pengen gitu ya bukan mengabdi ya istilahnya ya apa ya, mendedikasikan ya salah satunya mungkin begitu ya karena memang resep gitu ya karena suka ya akhirnya coba apply-nya ke yang NGO gitu ya. Dan alhamdulillah di waktu awal pertama itu di Lagzis Peduli di Jakarta di Jakarta Selatan itu. Nah di situ cukup membuka gitu ya, membuka wawasan karena di situ di training juga 3 hari di kantor IMZ itu di pusat. Nah itu dengan beberapa pemateri dari NGO besar lah di Indonesia, lembaga-lembaga besar ya seperti Rumah Zakat, Dompet Duafa. Nah itu yang sebagai pematerinya. Nah situ terbuka, oh seperti ini ya. Nah dari situ karena memang sama kekhawatiran orang tua juga ya terkait pendapatan ini ya anaknya gitu di Jakarta dengan biaya hidup segitu, kemudian penghasilan segitu gitu ya. Ya udah akhirnya off dulu yang dari Jakarta karena memang waktu itu udah ada planning untuk menikah gitu ya. Jadi pulang ke Bandung dulu, terus kemudian menikah, baru setelah menikah. Ketemu di mana sama istri? Di kelas. Di kelas waktu kuliah. Oh, satu kampus. Orang Surabaya istri itu. Orang Banten kuliah di Surabaya. Oh, iya. Kembali terus nikah. Terus kemudian apply lagi di Rumah Zakat waktu itu pas Ramadan saya ingat. Masih freelance jadi project monef jadi kan kalau Ramadan itu banyak
vendor-vendor yang mengeluarkan CSR-nya gitu untuk buka puasa bersama. Nah biasanya ditempelkan ke salah satu lembaga gitu kan. Jadi yang mengurusnya lembaga. Nah itu si Project Monef itu di situ. Jadi monitoring si bahwa dana CSR ini bisa terdiskusikan dan segala rupa. Nah itu selama Ramadan, baru selama Ramadan. Lalu setelah Ramadan ditawarkan untuk tetap gitu di sana. Cuman memang lagi-lagi dari orang tua ya kalau bisa mah ya di inilah yang istilahnya apa ya kan? Yang penghasilannya sesuai pada umumnya Ya ya. mungkin ya UMR lah mungkin atau UMR gimana. ya. Khawatir ya orang tua Lebih, mah. cuman padahal kan kalau kita boleh menggantungkan rezeki mah kan sudah ada gitu ya. Ya, udah ditakar. Sudah ditakar. Tapi nggak apa-apa lah ini. Maksudnya sebagai bakti aja. Bakti, gitu. betul. Nurut ke orang tuanya. Mohon. Karena ridhonya Allah, ridho orang tua. Nah. Apalagi ibu gitu ya. Ya udah akhirnya saya apply ke beberapa ini qadarullah dapat di BUMN di penerbangan juga. Jadi awal memang sudah di operator penerbangan itu di Jakarta itu. Ya udah dijalanin, kita bolak-balik, sempat juga ditugaskan di Surabaya. Itu udah nikah? Itu sudah nikah. LDR-an berarti. Jadi posisi begini, waktu itu hamil anak pertama gitu ya. Dia hamil anak pertama, kalau ya mungkin pada umumnya istri-istri para istri kalau melahirkan anak pertama biasanya pengen didampingi ibunya gitu ya. Bapaknya. Dia orang tua di rumah. Dia orang tua biasanya ya. Di Serang berarti. Supaya lebih inilah. Akhirnya ya di sana lah diputuskan untuk yang anak pertama gitu kan. Jadi LDR-nya juga tidak terlalu jauh gitu antara Jakarta Serang gitu kan, dengan harapan nanti ketika kelahiran bisa menemani gitu ya. Tapi memang ya lagi-lagi rencana Allah, skenario-nya itu teh lahiran di 11 Mei tanggalnya itu. Nah 1 Mei-nya itu pindah tugas ke Surabaya gitu. Jadi nggak jauhan deh gitu. Jauhan deh ya qadarullah belum bisa menemani pertama gitu. Ya gitulah suka duka di ini. Nah akhirnya antum dipindahkan dari Jakarta ke Bandung atau beda perusahaan lagi ini tuh? Nah jadi memang kalau melihat perjalanannya ya di yang kantor yang pertama ini kan sekarang sekarang statusnya memang sudah pilot gitu ya. Salah satu BUMN yang dipilotkan adalah mungkin kalau di berita ada listnya gitu. Jadi memang pada saat itu saya kena kontrak 2 tahun tapi belum selesai masa kontraknya, itu sudah stop operasi. Stop operasi. Cuman ya alhamdulillahnya ketika stop operasi itu posisi udah di Jakarta. Karena banyak teman-teman juga yang ada di Papua, karena ini kan operator penerbangan di seluruh Indonesia ya. Ya. Ada di Jayapura, ada yang di Makassar. Nah, qadarullah pas stop operasi ada di Jakarta. Akhirnya balik tuh ke Bandung. Karena ya ngapain di Jakarta? Gawe henteu tapi ngekos heueuh gitu. Pulang we ke Bandung. Nah, pulang ke Bandung Ramadan lagi tuh, menjelang Ramadan. Ada info dari beberapa teman lah ya. Ini lagi ada bukaan untuk close recruitment sebetulnya dari ke kampus-kampus gitu, untuk yang di sini nih di posisi sekarang. Cuman ya nggak apa-apa, masukin aja cina apply. Ya udah akhirnya saya apply berbekal pengalaman yang di perusahaan sebelumnya gitu ya. Kemudian dipanggil interview segala rupa. Oke, mungkin secara ini dari usernya sudah oke. Cuman memang proses administrasi harus ditempuh gitu kan. Jadi nanti akan ada bukaan open recruitment di ya setelah Lebaran gitu ya. Jadi tetap harus kita ikutan administrasinya gitu kan, psikotes segala rupa. Tapi secara prinsip sudah diterima gitu. Ya udah akhirnya ya saya coba jalannya sambil menunggu itu kembali karena memang daripada kosong gitu kan. Akhirnya bebantos lagi lah di salah satu lembaga juga, PKPU dulu namanya itu di Cimahi, di bulan Ramadan sebagai volunteer lah, volunteer relawan Ramadan sampai ke Idul Fitri lah, sampai selesai Lebaran. Baru setelah Lebaran yaitu prosedur yang tadi dilalui, ya alhamdulillah keterima di akhir tahun lah, akhir tahun sudah
resmi di sini di yang Berapa tahun berarti antum? Masuk di 2014. 10 tahun berarti. 10 tahun, hampir 10 tahun. Masya Allah. Hampir 10 tahun. Itu anak pertama ya. Pas pertama masuk di sini tuh anak pertama. Askia berarti. Askia itu udah masuk. Ya, jadi pas di Merpati, pas yang pertama itu Askia lahir, pas yang di sini Sakif. Oh. Lahir. Sakifan 2015. Nah, kan udah nih perjalanan antum akhirnya keterima di sini dan sampai sekarang ya alhamdulillah. Nah, episodenya sekarang ke anak nih. Kan anak tuh udah mulai tumbuh nih, anak 1, kedua, ya, akhirnya ketiga dan sekarang udah 4 ya. Nah, anak ke-1 kan langsung antum sekolah kan langsung ke Kutab atau sebelumnya ada dulu? Tahu Kutabnya dari mana sih? Ane penasaran nih. Tahu Kutabnya itu dari mana? Dari antum. Ane tahu dari antum Kutab. Kalau di podcast nanti Ane tahu dari mana? Dari Padar ya. Ini yang memperkenalkan Kutab ke Ane. Kutab Bandung Barat. Nah, kalau antum taunya dari mana nih? Tahu dari teman Ane. Teman Ane yang di sana di waktu kuliah gitu ya. Di ITS. Ya. Jadi memang waktu itu ada senior yang ya karena senior kan lulus duluan. Ini senior lulus duluan di mana-mana. Tapi ada juga senior yang salib ya. Juga. Salib. Senior lulus duluan, kemudian yang menikah duluan, punya anak duluan, ternyata ya tiba-tiba ya berteman di sosial media gitu ya. Sosial media kemudian nge-share tentang Kutab gitu ya. Waktu itu memang belum ada interest lah ke arah sana gitu. Tapi dipikir-pikir, dibaca-baca menarik juga konsepnya gitu. Karena memang kegelisahan dengan istri itu ngelihat perkembangan sekolah negeri yang di depan rumah itu juga mulai ini ya, maksudnya anak-anak tasnya gede gitu ya, berat bawa sampai sore, apa aja gitu yang dipelajari. Setelah ditanya-tanya gitu ya, ternyata pelajaran kita di SMP udah dipelajari gitu kan. Ya, pelajaran kita waktu zaman dulu nih di SMA udah dipelajari di SMP, yang SMP udah dipelajari di SD gitu kan. Jadi apa memang trennya seperti ini atau seperti apa gitu kan. Ya itu lebih kegelisahan di awal, cuman waktu itu memang belum ada interest sama sekali ke situ. Cuman ya sebagai inilah referensi gitu ya, referensi. Nah, mulai kliknya itu ketika ada Kutab juga di komplek tuh. Jadi ada Kutab, ini ada juga nih yang bentuk udah ada di depan mata gitu ya, fisiknya tinggal. Oh, apakah memang trennya nanti akan bergeser ke arah sana atau gimana gitu ya? Nah, dari situ mulai kepo lah ya, mulai kepo. Ditambah waktu itu ada salah satu proyek sosial juga di salah satu komunitas alumni gitu ya, di Jawa Barat, komunitas IKITS Jawa Barat itu tentang ya pengadaan rumah singgah. Nah, ketika kita kolaborasi dengan salah satu vendor, ternyata vendornya itu salah satu pengelola di yayasan tersebut di Kutab ya, di Kutab tersebut. Nah, yang bersambut ya kita diskusi banyak, ternyata klik ya secara konsep gitu ya, bahwa memang ternyata ada yang perlu dipelajari sebelum ilmu gitu, bahwa adab itu memang yang paling utama, adab sebelum ilmu. Kemudian ketika sebelum mengamalkan ya harus tahu ilmunya gitu kan. Nah, itulah yang mulai cocok lah dengan ini ya, dengan konsep pendidikan yang mau kita ini kan di keluarga gitu. Nah, cuman memang qadarulahnya waktu itu belum cukup umur tuh. Minimal 5 tahun kan? Minimal 5 tahun waktu itu, masih 3 atau 4 tahun lah. Oke lah, posisi tunggu itu ya belum 100% mantap, tapi sudah menjadi referensi untuk nanti sekolah salah satu pilihan di situ gitu ya. Nah, ketika sudah cukup umur, qadarullah di situ teh pindah kayaknya ya, pindah alamat gitu ya. Dan saya pun tidak, karena memang belum mantap 100% gitu ya. Jadi ya tidak mencari tahu lebih lanjut. Oh, mungkin tutup atau apa gitu ya. Ya udahlah, pokoknya mah dekat rumah yang sama-sama ya secara ini tidak terlalu jauh. Ini sekolahin dulu di TK waktu itu. TK dekat rumah. Secara jarak tidak terlalu jauh, tapi ada pembelajaran Islamnya juga ada gitu. Nah, itu di situ. Nah, dalam perjalanannya ini juga sambil berpikir nanti setelah TK itu kan pasti SD tuh.
Nah, tingkatan SD ini yang memang kita harapkan. Kalau SD depan rumah sepertinya ya ini mah lebih kepada sudut pandang kita ya sebagai orang tua. Ya mungkin nggak dulu lah. Kita mencari beberapa SD atau yang setingkat untuk kita jajaki gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ada suatu ini kan waktu itu teh tahu lebih lanjutnya itu ada acara tentang berkisah kalau nggak salah waktu itu teh, yang isinya dari teman-teman di Kutab Al-Fatih, Abu Umar kalau nggak salah. Kita datang di sana, terus kemudian di situ ada tuh di posternya itu support by Kutab Bandung Barat gitu. Oh ternyata ada Kutab juga nih, selain yang kemarin saya temuin, ternyata di sini tuh ada. Sambil juga karena informasi dari yang senior saya itu tentang Kutab Al-Fatih, cari juga di websitenya kan, ternyata di Bandung juga ada, di Gede Bage, Cimenyan, ya kan, Cikadut ya. Cuman memang jauh kalau dibandingkan dengan yang Kutab-Kutab yang ada di Cimahi maupun Bandung Barat gitu ya. Akhirnya karena udah ketemu di situ dan sudah tahu ada informasi sebelumnya tentang Kutab, akhirnya tinggal dialog lah waktu itu, datang ke GBR, ke Kang Panji waktu itu, Ustadz Randy, dialog, nggak lupa, oke sudah klik. Nah, akhirnya tahun berikutnya pindahkan ke situ. Bukan dipindahkan kan, karena memang sudah selesai gitu ya. Di TK-nya sudah selesai, naik ke jenjang SD-nya, masuk ke situ. Dia langsung awal 2 berarti. Awal 2. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang yang tadinya pengen Kutab deket rumah, pas mau daftar, ada ya, pindah ya. Iya, jadi mendekat ke Kutab. Batur mah dulu kan anak-anak tuh ngikut orang tuanya dinas gitu ya. Betul. Kemana kita ngikut gitu ya. Ke luar pulau, pindah sekolah ka ditu. Ayo mah orang tua nanu pindah. Anak sekolah di situ, orang tua nanu merapat. Iya ya. Anda juga termasuk ya, Anda juga termasuk. Berapa wali santri yang merapat ke GBR? Lama-lama GBR semua itu wali santri. Luar biasa ya, itu magnet ya. Jadi memang hal-hal yang benefitnya lebih ya buat keluarga, buat anak, kita udahnya sekolahnya. Karena memang kita perlu partner lah ya untuk mendidik anak, kan tidak istilahnya sekonyong-konyong ya. Kalau istilah menanam gitu, siapa yang menanam beliau yang akan menuai gitu kan. Cuman kan tidak bisa menanam terus kemudian ditinggal gitu kan. Betul. Terus dipupuk dan segala. Jangan sampai konsep istilahnya menanam itu kan berubah menjadi mengubur, kita tinggalkan begitu saja gitu kan. Nanam, pupuk. Harus terus ya, istiqamah. Insyaallah ya. Nah ini salah satu adanya teman ayah di podcast itu kayak gini ya. Kita bisa berbagi, jadi buat para teman ayah nanti juga bakal banyak ya, teman-teman ayah bakal share, bakal kita ngobrol. Kadang-kadang gini ya, menurut beliau itu obrolan saya mah naon gitu ya. Padahal kan buat orang lain belum tentu ada kebermanfaatan. Yang mudah-mudahan media ini nih ya, media teman ayah ini bisa jadi amal soleh ya. Atau nulisan Kang Daril sudah menyempatkan waktunya ya. Meskipun dia udah gedenya tadi pengen di view lapangan terbang, lapangan tembak, lapangan terbang tadi di situ ada pesawat, cuman ya qadarullah lightingnya tidak bisa dikontrol. Nanti diedit aja kan, ada kartun-kartun pesawat gitu. Ini ngejar ke sini tuh salah satu pengen background itu ada pesawat gitu kerennya, tapi ya qadarullah ternyata pas dicek, aduh nanti bisa main. Bisa main ya? Bisa main, masuk ke dalam. Oh asli nih. Insya Allah. Nanti nih para ayah, kita bikin dari Kutab, kita bikin kunjungan kayaknya ya. Outing. Pesawat terbang. Wah, mengenal pesawat terbang. Penemunya itu siapa? Firnas. Anaknya Ustaz. Siapa ya? Ustaz Kang Daril. Atau non-bisannya sudah berbaginya, mudah-mudahan apa yang dibagikan bisa jadi manfaat ya. Amin. Buat para ayah, bisa jadi insight ya, yang oh iya bener, oh iya nggak kepikiran, kadang-kadang kayak gitu ya. Mudah-mudahan dan ditunggu nih para ayah yang lainnya, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, nggak usah takut ngobrol. Jangan sampai nanti mau ngobrol di sini pertanyaannya apa aja, nggak usah takut. Kapanpun, dimanapun. Nah kapanpun, sekarang di sini jadi di masjid. Kadarullah tadi habis ngukur juga ya, ada pekerjaan di sini. Kadarul ada ya, udah langsung skuikan ya.
Jadi buat para ayah mau di mana, ayo kita kabarin aja. Nanti kita kondisikannya insya Allah. Siap. Selain di markas kita, kalau markas kita yang hijau-hijau itu. Nah ini suasananya baru ya, bisa di Kan sini. podcast link Podcastkeun. link. Link. Kereta yang link. Ada banget ya. Sampai. Terima kasih ayah. Ya. Jangan lupa ya Iya, kalau di share. Oh, itu mah bebas. Kalau merasa kata teman-teman ini bermanfaat, silakan di subscribe. Kalau merasa ini bisa disebarkan ya disebarkan, insya Allah ya. Ya. Hatur nuhun ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.